Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa, siswi SMK Pembangunan Nasional Purwodadi, baik dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bapak Harisma Ardi Wijayanto, dipanggil Pak Ardi. Saya di Pemnas diamanai sebagai guru matematika, ya. Selain menjadi guru matematika, ada tugas tambahan sebagai sekretaris kurikulum, dan juga pada kesempatan kali ini, pada masa pandemi ini, saya juga sebagai operator atau kru dalam pembelajaran daring via YouTube. Kemudian saya di matematika paling kecil sendiri ya umurnya. Jadi guru matematika itu ada 7. Nanti yang pertama ada yang namanya Pak Suparjo. Pak Suparjo itu kalau kalian kelas 10 ya, yang kemarin pembelajaran pertama materi eksponensial itu yang pada setup berdiri di depan papan tulis itu namanya Pak Suparjo. Kemudian kedua nanti ada yang namanya Pak Yohana ya, Pak Yohana Kristiawan. Beliau guru matematika juga dan juga selaku WK Sarpras di SMK Pemnas ini. Biasanya beliau mengajar di jurusan PKRO ya, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Kemudian ada yang namanya Bu Anasi Handayani. Itu biasanya mengajar di jurusan TP ya. Kemudian ada juga yang namanya Bu Chandra Kartika Apriani. Biasanya beliau mengajar di jurusan TAV. Kemudian ada yang namanya Bu Hestri. Bu Hestri itu adalah yang kemarin yang live streaming kelas 10 materi eksponen juga. Kemudian ada yang namanya Bu Ana Susanti ya, itu juga guru matematika yang biasanya mengajar di jurusan DPIP juga. Oke, jadi intinya ada 7 guru matematika di SMK Pembangunan Nasional Purwodadi. Pada sesi ini saya akan menyampaikan materi kelas 11 ya, matematika. Mungkin sebelumnya bagi beberapa kelas sudah menerima materi yang disampaikan mungkin via WhatsApp atau Google Classroom. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama kita untuk kelas 11 yang via YouTube ya. Dimana nanti materi yang akan saya sampaikan pada pagi ini mengenai barisan dan deret. Oke, bisa langsung difokuskan kita ke papan tulis saja ya. Oke. Jadi barisan dan deret. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami yaitu menganalisa barisan dan deret ya. Kemudian IPK, indikator pencapaian kompetensi ya, yang harus kalian pahami juga. Yang pertama nanti kalian harus bisa menjelaskan apa itu barisan dan deret. Yang pada kesempatan kali ini saya hanya memberi batasan ke barisan dan deret aritmatika. Oke. Kemudian yang kedua, IPK yang kedua, nanti anak-anak siswa kelas 11 harus bisa menentukan suku ke N barisan aritmatika. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, harus bisa menentukan jumlah suku ke N pertama pada barisan atau misalnya ke N pada deret ya, deret aritmatika.
ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita diskusikan pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita ke materi ini, mungkin kita harus memberikan aura semangat. Maka kita harus mengucapkan slogan-slogan yang dari Pemnas, yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Pemnas jaya, Wirapati jaya. Jadi kalian kelas 10 terutama, kalian sudah sah menjadi supporter Wirapati jaya. Oke, seperti itu. Oke, ini saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ke barisan dan deret, ada pengantar materi yang perlu kalian juga pahami, yaitu kita akan membahas dulu yang namanya notasi sigma, ya. Notasi sigma. Apa itu sigma? Nah, sigma itu istilah dalam matematika. Itu yang artinya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah suatu bilangan, suatu barisan bilangan. Maaf, tulisannya kecil-kecil sekali ya. Tapi intinya kata kuncinya adalah jumlah. Sigma itu jumlah. Notasi itu apa tuh? Notasi itu adalah simbol. Nah, kita akan membahas apa itu notasi sigma terlebih dahulu. Oke, simbolnya bagaimana? Simbol sigma itu bagaimana? Simbolnya seperti ini, seperti huruf E besar, ya. Ini adalah notasi sigma, ya, notasi sigma. Jadi yang perlu kalian pahami pertama, yang jelas kalian harus dengar istilahnya. Pertama, notasi sigma, tahu artinya adalah jumlah. Kemudian tahu simbolnya adalah seperti ini, seperti huruf E besar. Oke, kalau sudah tahu sampai sini, ya, maka kita lanjut ke bentuk umum, ya. Bentuk umum atau konsep dasar dari notasi sigma itu sendiri seperti apa? Oke, kita hapus terlebih dahulu. Jangan lupa saya sarankan untuk pembelajaran matematika, ya, jangan lupa disiapkan buku tulis, ya. Jadi kalian di rumah selain pakai HP sebagai pembelajaran YouTube, siapkan buku tulis dan pulpen. Tidak hanya kita menonton, artinya juga sambil latihan juga. Kemudian yang selanjutnya, untuk membangun channel SMK Pemnas lebih maju lagi, terutama terkhususnya bagi siswa kelas 10, 11, dan 12, silakan klik subscribe, like, dan share, ya. Kemudian yang keduanya, jangan lupa untuk absen, linknya itu berada di kolom deskripsi. Jadi masih banyak siswa yang masih mengisi absen di kolom komentar. Itu jangan, karena apa? Tidak akan kami rekap. Jadi di kolom deskripsi pasti akan kami sediakan suatu link. Link tersebut silakan diklik, nanti akan dihubungkan ke Google Form. Nanti silakan diketik nama kalian, jangan lupa pakai huruf kapital, ya. Kemudian ada kelas, ada pertemuan keberapa, kemudian jangan lupa foto selfie berseragam, ya. Setelah melakukan pembelajaran daring, jangan lupa untuk foto selfie, kemudian disubmit atau dikirim, selesai. Kalau sudah diisi, maka absen sudah terekap. Kalau belum, maka kalian tidak terekap atau tidak dianggap tidak mengikuti absen atau sesi dalam pembelajaran YouTube ini. Oke, lanjut ke konsep dasar. Konsep atau bentuk umum boleh. Konsep dasar notasi sigma. Oke. Jadi konsep dasarnya adalah kita tulis dulu simbolnya sigma I dari 1 sampai N, ya. Ini I, ya. 1 sampai N. I ini bisa diganti huruf apapun. Boleh J, boleh K, boleh L, dan lain sebagainya. Biasanya pakainya I yang atas, biasanya pakainya N. Kemudian X, I. Kita lihat XI itu satu kesatuan, ya.
Maka kita bisa jabarkan menjadi X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn. Artinya apa? Kita lihat huruf yang ada di bawah, I. Kemudian I-nya ini berjalan dari 1 sampai N. Kemudian kita lihat ininya, fungsinya di sini. Yang ada I-nya mana? Ini, XI. Maka I-nya ini kita ganti angka dari 1, urut 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai batas atasnya apa? Batasnya N. Maka kita lihat di sini tertulis X1 tambah X2 tambah X3 tambah ada titik 3 ini, itu artinya terus berlanjut kemudian sampai Xn, karena yang di atas ini adalah N. Kenapa jumlah? Karena sigma tadi, sigma itu adalah jumlah. Untuk lebih jelasnya contoh kita lihat bersama-sama. Misalkan sigma I-nya dari 1 sampai 3. Misalnya sama, XI gitu aja misalkan. Maka kalau kita jabarkan menjadi X1 tambah X2 tambah X3. Cukup selesai. Kenapa? Karena I-nya dari 1 sampai 3. Misalkan kok I-nya dari 2 sampai 3, maka langsung saja X2 tambah X3. Nah, jadi ini adalah konsep dasar dari notasi skema itu sendiri. Oke. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di pertemuan yang akan datang. Setelah kalian memahami mengenai notasi sigma, yaitu konsep dasar, kita bisa lanjut ke sifat-sifat ya. Kita bisa lanjut ke sifat-sifat notasi sigma. Akan saya hapus terlebih dahulu. Oke, kalian di rumah bisa sambil ngopi-ngopi, tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran YouTube ini. Kita ke sifat, kita akan membahas sifat-sifat yang sering digunakan saja. Sifat-sifat yang pertama, jika ada sigma, I-nya dari 1 sampai N, kemudian di sini ada XI ditambah YI misalkan ya, itu sifatnya kita bisa pecah. Kita tulis sigma dulu 1 sampai N, kita tulis fungsi yang pertama ini adalah XI. Karena sini plus, kita plus. Sigmanya tulis lagi, sama, I-nya dari 1 sampai N, ini YI. Apa tuh yang beda? Bedanya apa? Ini cuma kalau kita lihat ini jadi 1, kemudian ini dipecah, sigmanya ditulis menjadi 2. Itu sifat yang pertama ya. Untuk lebih jelas contoh, misalnya contoh sigma I-nya dari 2 sampai 4, misalkan di sini adalah 2XI ditambah 6. Ini misalkan saja. Oke, kalau kita menggunakan sifat di atas ini menjadi, kita tulis sigma terlebih dahulu. I-nya dari 2, ingat 2 ya, 2 sampai 4 kita tulis. Kemudian fungsi yang pertama kita tulis 2XI. Di sini plus, kita tulis plus. Kemudian kita tulis lagi I-nya dari 2 sampai 6. 4, 6-nya kita tulis lagi. Ini dipecah. Ini dipecah. Ini dipecah. Kemudian ada 2 sigma di sini. Itu sifat yang pertama. Oke. Kemudian lanjut sifat yang kedua. Untuk mempermudah kalian dalam memahami atau belajar, di lain kesempatan bisa di screenshot kalau memang ingin mengirim kuota, disimpan di galeri, kemudian nanti bisa dilihat di galeri. Atau kalau memang kalian tidak ada masalah mengenai kuota, maka silakan bisa putar video ini berulang-ulang. Dan sifat yang kedua kita masih membahas sifat notasi sigma ya, sifat. Oke, sifat notasi sigma. Oke, yang kedua, kalau ada sigma,
I-nya dari 1 sampai N, K kali, misalkan di sini XI misalkan. Dan K di sini adalah suatu koefisien bilangan, ya. Itu sifatnya bisa menjadi K-nya kita tulis di luar kali I-nya dari 1 sampai N X I. Apa yang berubah? Yang berubah hanya kita lihat K-nya yang pertama dalam sigma, ini harus kali ya. Kemudian K-nya ini bisa pindah keluar. Artinya apa? Ini kita bisa kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru hasilnya dikalikan dengan K. Contoh biar lebih jelas. Sigma I-nya dari 1 sampai 3, misalkan 2 kali I. Nggak pakai X, nggak masalah. Yang penting ada I. Maka 2 ini sebagai K. Kita kalau menggunakan sifat di atas, 2-nya pindah keluar. Kita tulis dulu 2-nya. Sigmanya kita tulis, I-nya 1 sampai 3, fungsinya I. Udah gitu aja. Ini sifat yang kedua. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita lanjut sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga dari rotasi sigma. Sifat yang ketiga. Apa itu? Sigma I dari 1 sampai N. Di sini tertulis P misalnya. Kita lihat di sini yang berjalan adalah I. Tetapi fungsi di sini tidak ada I-nya. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal seperti ini, lihat yang bawah dulu, apa yang berjalan adalah I, yang diganti adalah I. Kalau fungsinya ini tidak ada I-nya, maka ini sebagai konstanta. Terus bagaimana penyelesaiannya? Cukup N kali T. N-nya dapat dari mana? Dapat dari atas. Syaratnya apa? I-nya yang bawah harus 1. Bagaimana jika tidak 1? Nanti akan kita bahas di contoh. Oke, contoh, biar lebih jelas. Sigma I-nya dari 1 sampai 5, di sini adalah ada 6 misalnya. Kita lihat yang berjalan I, yang bawah itu I. Fungsinya tidak ada I-nya. Maka menurut sifat di atas, fungsinya ini 6-nya kita tulis 6. I-nya yang bawah 1 sampai 5, langsung aja 6 kali 5. Rumusnya N tadi. Bisa ditulis 6 kali 5 atau ditulis 5 kali 6 sama saja. Ya. Tapi ingat, 5 kali 6 tidak sama dengan 6 kali 5 jika dalam penjabarannya ya, tapi dalam perhitungannya sama. Hasilnya 30. N-nya ini ada 5. Ingat, I-nya 1 yang bawah. Bagaimana jika I-nya tidak 1? Maka misalkan I-nya dari 2 sampai 6 misalkan. Kemudian ini adalah ada angka, misalkan angka 3. Lihat, ini tidak ada I-nya. Oke, kita akan hitung I-nya dari 2 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 angka. Kita tulis 5-nya. 5 ini sebagai N. Fungsinya kita tulis angka 3. 5 kali 3, 15. Ini contoh jika yang bawah tidak 1. Ingat, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 tulis kali 3-nya tulis 15. Itu sifat-sifat notasi sigma. Oke, mungkin langsung kita ke kita pembahasan soal saja secara kompleks ya. Kita bahas satu soal, yaitu merubah dari notasi sigma ke bentuk bilangan. Nanti setelah ini kita akan membahas barisan dan deret aritmatika. Oke, semoga nanti waktu kita tidak terlalu panjang ya. Yang penting kalian harus semangat terus dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Oke, kita akan bahas satu soal saja, latihan soal. Sigma I-nya dari 1 sampai 3 saja. Ya. Kemudian ada di sini misalnya I kuadrat tambah 2I plus 6.